Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita semua. Pada hari ini kita akan belajar tentang menerapkan sanitasi di lingkungan perusahaan pengolahan hasil perikanan. Ini sangat penting materinya. Sebelumnya akan kita coba dulu, kita awali belajar kita dengan membuat kita bahagia. Ya. Ada pertanyaan bagaimana orang cadel tertawa? Ya, silakan dijawab. Apa jawabannya? Apa? Nah, ternyata tertawa terkekeh-kekeh. Berikutnya, kenapa ikan apa yang matanya banyak sekali? Ya, silakan dijawab. Ikan yang banyak matanya adalah ikan teri 1 kilo. Satu kali lagi biar nggak garing. Ikan apa yang paling menderita? Ikan apa? Ikan yang patah hati, bukan. Ikan yang nggak bisa berenang. Ya, baik. Kita sekarang ke pelajaran ya. Di dalam menerapkan sanitasi, kita harus mengetahui tentang HACCP. HACCP itu singkatan dari Hazard Analysis Critical Control Point. HACCP dikembangkan tahun 1960 yang pada awalnya dikembangkan oleh NASA untuk makanan bagi para astronot. Kemudian tahun 1971 masyarakat Amerika Serikat dikenalkan dengan sistem HACCP. Bagaimana dengan di Indonesia? Tahun 1998 mulai dikembangkan di Indonesia yang diadopsi menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI). Ada 4 karakteristik HACCP. Yang pertama adalah pendekatannya sistematik. Yang kedua adalah proaktif. Kemudian usaha dari suatu tim. Dan yang terakhir sistem hidup dan dinamik. Alasan dikembangkannya HACCP yaitu karena adanya pencemaran dan kontaminasi dalam suatu produksi. Tentu kita tahu bahwa dalam suatu produksi pasti ada suatu pencemaran, pasti ada kontaminasi. Sehingga butuh dikembangkan HACCP. Kemudian implikasi akibat pencemaran makanan terhadap tubuh manusia itu sangat merugikan. Sehingga wajib dikembangkannya HACCP atau penjamin mutu. Kemudian dilihat dari segi biaya atau cost-nya, ternyata menimbulkan biaya yang sangat besar. Kalau makanan tersebut ditolak mutunya, maka akan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Di sini ada GMP, SSOP, dan HACCP. Secara hierarki, yang paling mendasar adalah GMP, Good Manufacturing Product, atau bagaimana memproduksi makanan yang baik. Kemudian naik lagi jenjangnya ada SSOP, Standar Sanitasi Operational Prosedur. Bagaimana prosedur operasi sanitasi yang standar. Dan yang paling tinggi adalah HACCP atau Sistem Penjamin Mutu, Hazard Analysis Critical Control Point. Anak-anakku, tujuan HACCP secara umum adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan cara mencegah atau mengurangi kasus keracunan dan penyakit melalui makanan yang disingkat dengan foodborne disease. Bagaimana dengan yang khususnya?
Tujuan khusus HACCP ini adalah untuk mengevaluasi cara memproduksi makanan. Apakah berbahaya atau tidak? Apakah mengandung unsur bahaya atau tidak? Kemudian untuk memperbaiki cara produksi makanan. Di mana critical prosesnya? Bagaimana terjadi critical proses? Lewat HACCP ini akan diketahui di mana critical proses tersebut. Kemudian untuk memantau dan mengevaluasi penanganan pengolahan sanitasi dalam produksi pengolahan makanan. Dan yang terakhir, yaitu untuk meningkatkan inspeksi mandiri. Sistem mutu penjamin keamanan. Ini berdasarkan pada kesadaran bahwa bahaya dapat timbul pada setiap titik atau setiap tahapan proses dan dapat dicegah dengan pengendalian titik kritis. Itu HACCP. Jadi perlu saya tegaskan, HACCP itu adalah suatu sistem jaminan mutu keamanan pangan. Apa yang berdasarkan pada bahwa bahaya timbul pada setiap titik atau tahapan proses. Dan itu semua dapat dicegah dengan pengendalian titik kritis. HACCP mengenal 7 prinsip yang dikenal dengan 7 prinsip HACCP. Dan ini harus berurutan. Di antara 7 prinsip itu, saya sebutkan 1, analisa bahaya. Yang kedua, penentuan titik kritis. Yang ketiga, penetapan batas kritis. Dan keempat, menetapkan prosedur monitoring. Yang kelima, menetapkan tindakan koreksi. Dan yang keenam, menetapkan prosedur verifikasi. Dan yang ketujuh, mengembangkan sistem rekaman. 7 prinsip ini hendaknya kita hafalkan dan tidak boleh tertukar, harus berurutan. Karena 7 prinsip HACCP ini yang harus dilaksanakan pada perusahaan dalam rangka penjamin makanan. Ada 12 tahap aplikasi HACCP. Di mana kalau kita ingin mengimplementasikan HACCP dalam suatu perusahaan pengolah makanan, maka tahap yang pertama adalah penyusunan tim HACCP. Setelah disusun tim HACCP ini, yang kedua adalah mendeskripsikan produk. Bagaimana produk itu akan dibikin? Produk itu seperti apa? Kemasannya seperti apa? Beratnya seperti apa? Penggunaannya seperti apa? Dideskripsikan produk itu. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi penggunaan produk. Produk tersebut siapa yang akan konsumsinya? Siapa yang akan menggunakan produksi produk tersebut? Kemudian yang keempat adalah membuat diagram alir proses. Buatlah diagram alir proses suatu produk. Kemudian yang kelima, memverifikasi diagram alir proses. Diagram alir proses harus diverifikasi, ditentukan, dikaji, dan diverifikasi bagaimana diagram alir proses. Tahap yang keenam yaitu kembali ke 7 prinsip HACCP, yaitu analisa bahaya, penentuan titik kritis, menetapkan batas kritis, menetapkan prosedur monitoring, menetapkan tindakan koreksi, dan menetapkan prosedur verifikasi dan mengembangkan sistem rekaman. Inilah 12 tahap aplikasi HACCP dalam suatu pengolahan. Demikian penjelasan dari Bapak mengenai apa itu HACCP, bagaimana tujuan HACCP, dan proses prinsip-prinsip serta tahapan-tahapan pembentukan aplikasi HACCP. Ya, semuanya penting untuk kita ketahui dan akan kita praktekkan dalam video pembelajaran berikutnya. Selamat pagi dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.